Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang jabatan fungsional pustakawan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Alia Wenseli. Baiklah, yang pertama, pustakawan terampil. 1. Terampil pelaksana. Pelaksana pustakawan bertanggung jawab atas pengumpulan data untuk membuat perencanaan penyelenggaraan perpustakaan, mengumpulkan alat seleksi perpustakaan, menemukan bahan yang akan dibeli, meregistrasi bahan perpustakaan, menyusun daftar tambahan, memverifikasi data bibliografi, katalogisasi salinan deskriptif, alih data bibliografi secara manual, dan alih-alih data bibliografi secara elektronik. Yang kedua, pelaksana lanjutan. Mengolah data untuk merencanakan pengelolaan perpustakaan, menyusun rencana operasional untuk operasi sebagai anggota atau peserta, pengawasan dan pengelolaan perpustakaan, katalogisasi deskriptif tingkat 1, mengelola data bibliografi melalui kartu katalog dan basis data, menghasilkan clipping, menemukan bahwa koleksi perpustakaan rusak, memandu dan mengatur pameran dalam negeri. Yang ketiga, terampil penyedia. Melakukan inventarisasi sumber daya perpustakaan, katalogisasi, klasifikasi dan pengindeksan materi perpustakaan, memberikan layanan, referensi dan data, membantu pengguna menemukan dan menggunakan sumber daya perpustakaan, memelihara dan menjaga koleksi perpustakaan dalam kondisi yang baik, mengambil tindakan untuk menjaga dan memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak, seleksi dan perolehan bahan baru untuk perpustakaan koleksi yang tidak relevan atau ketinggalan zaman, menyusun laporan tentang kegiatan perpustakaan, mengatur koleksi dan inventaris perpustakaan, serta mengedukasi pengguna perpustakaan tentang literasi informasi. Pustakawan ahli. Ahli pertama, A. Melaporkan hasil penyiangan koleksi perpustakaan. Melaporkan hasil penilaian kondisi fisik dan informasi koleksi perpustakaan. B. Melaporkan bagaimana sosialisasi yang dilakukan tentang menggunakan perpustakaan. C. Melaporkan tentang layanan orientasi perpustakaan yang diberikan. D. Melaporkan pelaksanaan tugas program literasi informasi tingkat 1 dan laporan tentang persiapan isi pameran di lapangan perpustakaan. Yang kedua, ahli muda, yaitu A. Melaporkan analisis kebutuhan informasi pengguna dan daftar hasil pemilihan bahan pustaka. B. Melaporkan hasil pelestarian fisik naskah kuno dan informasi material perpustakaan. C. Melaporkan tentang pengendalian mutu data pustakawan dan laporan tentang kumpulan data dalam penyimpanan data. D. Melaporkan tentang layanan referensi serta layanan pengumpulan naskah langkah. Yang ketiga ada ahli media, yaitu A. Melaporkan evaluasi koleksi perpustakaan. B. Mendokumentasikan pertimbangan lisensi dan hak pemanfaatan koleksi digital dalam pengembangan koleksi perpustakaan. C. Melaporkan hasil penilaian kesesuaian penerapan standar di bidang perpustakaan, teks, konsep standar bidang perpustakaan. D. Melaporkan pelaksanaan bimbingan teknis perpustakaan. E. Melaporkan pelaksanaan advokasi kebijakan di lapangan perpustakaan dalam institusi. Yang terakhir ada ahli utama, yaitu kumpulan teks kebijakan pembangunan perpustakaan, naskah rencana penanggulangan bencana, rencana pengelolaan untuk perpustakaan. Dokumen yang dikomendasikan untuk mengorganisasikan bahan perpustakaan. Naskah kajian perpustakaan bersifat interdisipliner dan alamiah. Laporan advokasi kebijakan perpustakaan lintas institusi atau pembuatan kebijakan. Selanjutnya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
Yang pertama, kenaikan pangkat pustakawan dapat dipertimbangkan apabila pencapaian angka kredit memenuhi kumulatif yang diperlukan. A. Pustakawan dengan pelatih sarjana terdaftar pada lampiran 3 yaitu bagian tidak terpisah dari peraturan Menteri. B. Pustakawan dengan pelatih gelar master terdaftar pada lampiran 4 yaitu bagian tidak terpisah dari peraturan Menteri. C. Pustakawan dengan mendidik doktor yang pada lampiran 5 bagian mana merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini. Yang kedua, angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahunnya dan memperoleh hasil kerja minimal di setiap periode. A. Dalam hal promosi sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1, pustakawan dapat melaksanakan kegiatan pendukung antara lain. Yang pertama, guru atau pelatih atau mentor di bidang penugasannya jabatan fungsional pustakawan. Yang kedua, keanggotaan dalam tim penilaian uji kompetensi. Yang ketiga, peroleh poin, gelar atau ijazah sarjana lainnya. Yang kelima, melakukan tugas pendukung lainnya melaksanakan tugas jabatan fungsional pustakawan. Yang ketiga, jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk promosi dan atau tingkat jabatan. A. Kenaikan pangkat ke jenjang jabatan fungsional pustakawan 1. Tingkat yang lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi angka kredit yang ditentukan. Yang kedua, mengikuti dan lulus uji kompetensi. Yang ketiga, skor kinerja terendah adalah baik dan 2 tahun lalu. Yang keempat, memenuhi hasil kerja minimal. Yang B, angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dari akumulasi nilai kredit untuk promosi dalam 1 tingkat yang sedang ditempati sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 sampai dengan lampiran 5 yang merupakan bagaimana tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini 2022. C. Pustakawan ahli media yang akan naik ke jenjang pasca fungsional kepada ahli pustakawan wajib mematuhi kualifikasi pendidikan terendah adalah gelar master di bidangnya ilmu perpustakaan dan informasi sains atau ilmu perpustakaan dan informasi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas jabatannya. Pustakawan yang ditunjukkan oleh badan pengawas untuk kepala ahli pustakawan. D. Peningkatan jenjang jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perhatikan ketersediaan lowongan yang dibutuhkan tingkat posisi yang dipegang. E. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kinerja dan hasil pekerjaan minimal sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam peraturan instansi pemerintah urusan non-kementerian pemerintah di bidang perpustakaan. Baiklah, itulah yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.